Semite semule. Tapi wetengku kaya kudu. Ya kuwi kipak ae, wet pak. Pancingan tak ini mawon mah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang hari ini saya adalah adminnya Mbah Kendil Jopo Montro akan melakukan pernyataan. Kita akan mengulas salah satu pernyataan dari pasiennya Mbah Kendil, kita sebut saja Bu Agus, yang beberapa waktu yang lalu sempat sambat atau sempat curhat sama Mbah Kendil tentang rasa sakitnya yang ada di rahang sini. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Langsung saja teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu Mbah Kendil didatangi oleh temannya yang bernama Pak Agus. Dia curhat karena istrinya sedang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh itu lebih dari 9 tahun teman-teman. Penyakitnya jika kita melihat secara nyata itu seperti wajar-wajar saja, yaitu sakit di rahang sebelah sini. Namun yang anehnya teman-teman, ketika kumat itu pasti dia tuh sangat kesakitan seperti tidak lumrah, bahkan sampai jungkel-jungkel menurut pernyataannya dari istrinya Pak Agus tersebut teman-teman. Sudah dicarikan beberapa paranormal dan sudah melakukan kiat-kiat pengobatan secara medis. Namun apa daya, setiap usaha sepertinya sia-sia karena tidak kunjung sembuh teman-teman. Setelah itu Pak Agus curhat sama Mbah Kendil Jopo Montro. Dia menyatakan bahwa istrinya sedang mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan meminta tolong kepada Mbah Kendil untuk melihat apakah ada gangguan-gangguan dari jin atau roh-roh jahat, atau memang adalah penyakit yang secara wajar. Jadi Pak Agus melakukan pernyataan seperti itu karena Pak Agus tahu bahwa selain dari paranormal, Mbah Kendil juga memiliki pengalaman di bidang pertabiban. Setelah itu teman-teman, Mbah Kendil pun dijemput oleh Pak Agus sekeluarga untuk datang ke rumahnya. Setelah dilihat sama Mbah Kendil, betul, ternyata pernyataan dari istrinya Pak Agus, dia sudah menyatakan bahwa dia merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa sejak 9 tahun silam. Pengobatan medis pun juga sudah dilakukan. Namun ketika minum obat sembuh dan kemudian beberapa saat kemudian kumat lagi, itu pun juga tidak wajar karena kumatnya di jam-jam tertentu, seperti habis maghrib, jam 12 siang, senja, jam 12 malam, dan akan menjelang subuh. Ya teman-teman, jadi cerita dari awal ini saya ceritakan singkat saja. Bu Agus ini sudah menjalankan pengobatan secara medis dari berbagai dokter dan berbagai praktisi medis lainnya. Kemudian karena tidak kunjung sembuh, akhirnya Pak Agus pun berinisiatif untuk mencarikan paranormal. Dari berbagai paranormal kemudian juga sama, tak kunjung sembuh juga. Akhirnya dari paranormal yang sekian banyak kembali lagi ke pengobatan medis karena dipikir Pak Agus mungkin itu adalah penyakit yang wajar. Namun setelah berobat di medis beberapa bulan teman-teman, sama saja ternyata tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya dengan hampir putus asa, Pak Agus pun curhat sama Mbah Kendil dan meminta tolong sama Mbah Kendil untuk melihat dan melakukan pengobatan. Setelah itu, setelah Mbah Kendil dijemput untuk datang ke rumahnya, Mbah Kendil pun melakukan pengobatan sesuai dengan apa pengalamannya Mbah Kendil Jopo Montro, yaitu tentang permohonannya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Mbah Kendil Jopo Montro sudah berhenti untuk mempergunakan jin-jin yang pernah dilakukan beliau. Setelah itu teman-teman, Mbah Kendil pun melakukan pengobatan. Seperti biasa, Mbah Kendil andalannya adalah mengebrak bumi, karena Mbah Kendil itu andalannya adalah bumi teman-teman. Siapa sangka bahwa ketika Mbah Kendil mengebrak bumi, Bu Agus pun juga langsung mual dan muntah-muntah. Kemudian Mbah Kendil pun merasa ada sesuatu yang aneh di dalam diri Bu Agus. Setelah ditelusuri seluruh rumah, ternyata
menemukan satu barang berupa bingkisan yang kelihatannya kusam dan sudah lama teman-teman. Mbah Kendil pun menyatakan bahwa itu sesuatu hal yang aneh karena Mbah Kendil pun juga merasakan merinding. Kita tahu bahwa Mbah Kendil itu merinding itu pasti ada sesuatu hal yang aneh berupa gesekan dengan makhluk-makhluk gaib teman-teman. Setelah benda itu dibakar kemudian dibuka oleh Mbah Kendil, ternyata isinya adalah sebuah keris yang sudah patah teman-teman. Itu pun sudah dengan tayeng atau sudah tai besi yang menempel di dalamnya. Itu menandakan bahwa barang itu sudah lama. Setelah ditelusuri lebih lanjut teman-teman, apakah pernyataan Bu Agus? Dia menyatakan bahwa memang selama ini ada seseorang yang tidak suka dengan beliau. Kita tidak tahu teman-teman apakah itu memang dibuat oleh musuhnya Bu Agus itu, ataukah mungkin itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian lebih paham teman-teman, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Video pengobatan pertama Mbah Kendil Jopo Montroh untuk istrinya Pak Agus dan melakukan di rumahnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana reaksi muntah-muntahnya Bu Agus. Terus. John, Johnny, sini om, John. Aku mau berkenaan ini apa nih? Persobatan, memang bener nih. Ya, ini udah bagus. Keren nih gitu. Jadi pernah teman mau dibakarin ya pun semua. Lu sampai mesti apa? Motornya yang gede. Juga no. Pasti kalau kayak motornya mau kayak di coratin ya. Kita sendiri malah di wajib itu pulang untuk salah dan aku sampai nama lagi bupati banget. Kun, saya kun, bisa hilang, bisa hilang nanti apa saja. Sosok Melayu diri nanti kita laksanakan. Balik nabi dia. Boleh isi lalu semua. Itu jadi. Biasanya kan boleh isi ngongkor. Dia sudah terbakar oleh api, dari api kembali ke api. Terus kena juga. Itu juga Oh ngerti kalau bisa kok gitu. Aku mau. Oke lah. Sing jojoin jenengan iki Bu. Ayo kita. Ora sampean. Jangan kuat. Hukuman jenengan boten kuat. Bar, ini kan sampai patah ngejojo ini bang. Bener nih kalau jenengan ngendikannya kan patah tuh kerisnya. Ini pemirsa, pusakanya sampai derdek aku sampai derdek. Derdek terharu ngoten maksudnya derdek wedi mboten iki. Terharu. Ini terus apa nggak tahu pampulang gini pun nggak tahu saya ini Bu. Sopo jenenge iki? Apa sopo iki? Pernikahan Mas gua mawon.
Jalan Mas yang bojo kalau Pokok kali sih milih namun. Ini loh, penting milih. punya rasa uangnya terus. Milih mak. Penting milih. Iki kan bukan. Iya. Dan pasok numpak itu. Iya. Nah sini buat nonton apa-apa nih. Yo kuat. Saya kritik kok. Itu semula. Tapi ketangku ya aku tuh. Dia kuih entah nih, gue entah. Anjing apa nih? Potensi Ini mau mah. Nggih. Belumnya kok terus sih iya. Salah. Dani, God. Niki napa niki? Persobatan. Memang pedet niki. Ya, ini lho Pak Bos. Ditarik nih. Dia pun waktu mau kan. Saya dibakari ya, dia pun di depan. Lu sampe iki nih. Motone ning kene. Cukup dong. Kasih kalau motone mung aku kayak dicorakin ya. Terus sering banget. Alati was bisa jadi. Pulang untuk kalah saya nak pulang. Demi sampai apa lagi untuk tiba-tiba. Kun, saya kun. Bisa hilang. Bisa hilang nanti Pak. Sepulang. Sosok Melayu diri nanti dilaksanakan. Balik nabi dia. Boleh isi ngomong semua. Itu jadi. Biasanya boleh isi ngongkon. Jadi ya, sudah terbakar oleh api, jadi api kembali kebakar api. Terus kena tiba. Nanti ini kembali. Oh ngerti kalau disini kok gitu. Aku ngerti. Oke lah. Nggih. Jojo jenengan iki Bu. Terus niku. Ayo kita. Aku cukup tuh dulu lah. Kalau sampean. Jadi jangan kuat. Upama jenengan boten kuat, bar, ini kan sampai patah ngejojo ini bau. Sebenarnya niku jenengan ngendikane kan patah to grisine. Pemirsa, usahakannya sampai derdek aku sampai derdek. Derdek terharu ngoten Mas, derdek wedi mboten niki. Terharu. Wah ini nih. Mikir siapa nggak tahu pulang gini, pun nggak tahu saya. Sopo jenenge? Sopo iki? Pun kan Mas gua malah. Jalan Mas yang bojo kalau Pokok kali sih milih namun. Ini loh, penting milih. rasa uangnya terus. Milih mak. Penting milih. Iki kan bukan. Iya. Dan pasok numpak itu. Iya. Nah sini buat nonton apa-apa nih. Yo kuat. Saya kritik kok. Itu semula. Tapi ketangku ya aku tuh. Dia kuih entah nih, gue entah.
Itu dia teman-teman video pertama Mbah Kendil Joko Montro berkunjung ke rumahnya Bu Agus dan melakukan pengobatan yang pertama. Saya himbaukan kepada kita semua, jika ada sosok atau siapapun itu yang melakukan pengobatan dan menemukan sebuah benda pusaka yang seperti keris, jika benda itu setelah diambil pasiennya sembuh, berarti itu nyata tanpa rekayasa. Tetapi jika pusaka itu diambil dan ternyata tidak sembuh teman-teman, kalian tahu sendiri apakah jawabannya. Tentu saja itu adalah rekayasa. Dari video yang telah kita saksikan itu, beberapa hari kemudian Bu Agus menyatakan bahwa dia merasa lebih lega. Namun tidak bisa sembuh total teman-teman, karena sering kumat dan tetap sering merasa linu. Tetapi tentu saja tidak seperti yang sebelum diobati teman-teman. Mbah Kendil juga pernah melakukan pernyataan bahwa kiriman-kiriman, kita sebut saja santet, itu ketika diambil itu seperti bisanya lebah teman-teman. Ketika lebah itu menyengat di tangan misalkan, dan lebah itu diambil, sengatannya diambil, maka rasa sakitnya pun akan tetap tinggal di tangan kita. Sama dengan pengobatan Mbah Kendil Joko Montro. Ketika benda yang kita prediksi adalah penyebab sakitnya Bu Agus diambil, Bu Agus pun juga tetap merasa nyeri. Tetapi tentu saja tidak seperti sebelumnya teman-teman. Mbah Kendil juga pernah menyatakan teman-teman, bahwa ternyata ragam santet itu tidak hanya ada di zaman dulu, melainkan zaman sekarang pun juga masih marak digunakan oleh orang-orang masyarakat Jawa khususnya. Mbah Kendil pun juga pernah melakukan pernyataan bahwa yang namanya santet itu tidak melulu hanyalah jarum, paku, silet, seperti itu saja, melainkan banyak sekali ragamnya. Bisa berupa air, bisa juga berupa hewan-hewan seperti kalajengking, belatung, ulat, ular, dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian juga bisa dengan menggunakan barang-barang di sekitar kita seperti kaca, beling, tanah, batu, air, dan lain sebagainya. Kemudian daripada itu teman-teman, juga ada kiriman santet yang hanya menggunakan amalan-amalan saja. Itu bisa menyebabkan penyakit kanker payudara, bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa menyebabkan penyakit liver, kanker otak, pembuluh darah pecah, kemudian penyakit ginjal, dan penyakit kista, serta penyakit-penyakit yang mematikan lainnya teman-teman. Itu adalah berupa santet yang dikirimkan oleh jin dari amalan-amalan si pengirimnya. Tentu saja itu sangat mematikan. Kemudian Mbah Kendil juga pernah menyatakan bahwa tingkatan santet yang lebih tinggi itu adalah santet yang tidak langsung mati teman-teman, melainkan berangsur-angsur seperti penyakit-penyakit yang wajar. Ciri-ciri orang yang terkena santet mudah saja teman-teman, bahwa jika barang-barang seperti jarum, paku, silet itu bisa diambil dari tubuhnya dan dia bisa sembuh, maka itu real bahwa orang tersebut memang benar-benar terkena santet. Tapi jika barang-barang yang saya sebutkan tadi seperti paku, jarum, dan silet itu bisa diambil dan barangnya bisa ditunjukkan kepada orang-orang, tetapi beliau tidak sembuh, berarti bukan santet. Apabila setelah barang tersebut diambil dan dia tidak sembuh teman-teman, berarti orang tersebut memang tidak terkena santet atau bukan santet. Anda bisa mengerti sendiri teman-teman apa yang saya maksud ini. Kita kembali lagi ke dalam topik teman-teman, bahwa pernyataan Bu Agus yang menyatakan bahwa setelah keris itu diambil dari rumahnya dan dibuang oleh anaknya Bu Agus sendiri, Bu Agus pun juga merasa lebih ringan. Sakitnya tidak parah seperti sebelumnya. Tapi Bu Agus juga tetap mengeluh teman-teman. Rasa nyerinya juga sering datang. Kemudian Bu Agus pun juga mengundang Mbah Kendil Joko Montro untuk melakukan pemagaran di dalam rumahnya, untuk menanggulangi atau untuk menangkis hal-hal yang tidak diinginkan. Ya teman-teman, mari sama-sama kita saksikan kedatangan Mbah Kendil yang kedua setelah diundang dari Bu Agus
untuk menubali rumahnya, dan sekaligus kita akan mendengarkan sama-sama pernyataan Bu Agus yang saat ini teman-teman alhamdulillah penyakitnya sudah sembuh berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lantaran Mbah Kendil Joko Montro. Mari teman-teman kita saksikan video berikut ini. Nggih, alhamdulillah nggih. 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 Sehat sekeluarga Mbak. Amin. Amin. Lancar. Amin. Lancar nur. Nggih. Agus ini menderita sakit rahang, ya Bu. Itu juga ada 2 macam teman-teman ya. Setengahnya juga mendapat kiriman, kemudian ini tinggal sisa-sisanya saja. Niku pripun Bu, setelah Miko didatangi sama Mbah Kendil atau Pak Bintoro ini gimana rasanya itu? Rasanya pas Pak Bintoro tindak mriki, Nggih, niku kok baru tambah niku kok mari plas. nggih hilang ngoten nggih sakitnya. Hilang. Terus niki kok kimat, tapi kimatnya mboten nemen, mboten kados biasane. Nggih. Ya biasane niku jungkel-jungkel karo sarite. Nggih. Saiki nggih, tapi lagi manuk kadang nggih mboten nemen. Nggih. Jadi reda ngoten nggih. Ya teman. Iki kula nyuwun tulung Nggih. Pak Bintoro Mbah Kendil. Nggih. Kula nyuwun tulung malih ngoten. Oh, Sampai nggih. mari plas. Nggih, insyaallah mengke saged nggih Bu nggih. Amin, muga matur nuwun. Oke, ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke video yang selanjutnya, saya ingatkan jangan lupa di subscribe supaya Mbah Kendil Joko Montro atau Pak Bintoro ini bisa tidak waleh-waleh menyajikan video-video yang menarik, yang insya Allah juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus niki pripun Mbah untuk yang selanjutnya? Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini saya sudah di rumahnya Bu Harmiati. Rumahnya Bu Harmiati yang dulu dia kena serangan rahang, penyakit rahang. Jadi untuk bicara sulit, untuk makan sulit. Ya dulu ada satu hal yang kami selesaikan, ya sudah selesai, artinya ada kiriman-kiriman tersebut. Di kenyataannya itu kok masih ada hal seperti itu. Makanya kita pesan kepada teman-teman untuk ambil kebijaksanaan bahwa membuat sesuatu hal yang menyakitkan orang itu kan berdosa. Tapi biyen kok kan sakite mboten karo-karuan. Jubel-jubel niki nggih sakit. Tapi cuma sakitnya jangan apa mau, jangan darah sakit. Mlampah sakit kendul-kendul. Nggih. Sudah motoran, mboten darah sing gonjang nggih sakit. Posisi sakitnya itu gigi tertulang rahangnya. Pamrih rahang. Di tulangnya sini gitu. Ini kalau kena angin itu rumah. Pertama pusing terus malah. Oh, pertama pusing awal dari pusing dulu, setelah pusing ini rahangnya. Pada saat rahang yang sakit ini rasanya ceput-ceput maupun kandel Mbak. Pripun nggih rasakan kadang-kadang kaya mbut. Kayak kesetundret. Oh, betul. Terus menawi toyo bagi adus sisiran banyu itu sakit. Betul. Nggih. Nek kula lek wudu pas sisihke Oh, tapi pada saat kumat itu untuk disikati gigi itu betul sakit. mboten nggih kadang-kadang sakit kadang-kadang mboten aneh tapi mboten nemen kados sing biyen. Betul pas usia itu pamanan pas kumat nanti Iya mboten sakit, anak pun bersikatan mboten sakit. Maaf mboten sakit kok. Udah kena koyo atau maksus nonton? Terus ora karuan sendiri sakit. Nah, apa toyo niku ngene teng mriki yo mboten sakit. Tapi sakniki alhamdulillah ngomong sakit. Tapi dikasih sakit. Terus dengan sasi itu saya Tahunan. Kita nggih mulai tahun 2010 napa pinten ngoten apa saderenge niku pun rasa kuman.
Temojo itu kendiri Pak. Buka sinten nih kok. Nggih. Sirose, oh bojomu selingkuh. Lah. Oh, Pun boten cocok nih. betul Pak. Jadi Oke. kita menyembuhkan orang itu tidak membuat panas, tidak membuat tambahan, tambah gerakan, tambah Rumah tangga rusak. Ya, itu malah ngumpul nih rasa pangrosok Oke. sekitar. Jadi wong sakit itu kan wong susah. Jadi leso ya mendapatkan suara-suara yang indah, suara-suara yang merdu, suara-suara yang nikmat. Muni selingkuh gitu kakak sing njaluk tulung temu iku sami krungu. Penguatan. Ini misalnya mending buatin saya. Buatan saya. Upama terjadi selingkuh tenan, Istilahnya pasukan. nggih. Upama terjadi selingkuh tenan niku nggih ben usah diomongin Lah. sama kan. Waalaikumsalam, sugeng injing ugi Mbak Lulu. Saderenge kula nyuwun pangapunten nggih. Jane kula kepengin sowan kok kangen kalih panjenengan sekeluarga kalih putranipun. Silaturahmi, alhamdulillah kula sampun sehat, alhamdulillah sangat. Namung kepengin sowan. Terus niku wau Doni dereng kula kabari Doni manjing mawon niku pripun napa ngeten nggih, kapan-kapan mawon kula sowan menawi Doni sampun napa boten manjing leren niki manjing kula dalu ngeterke bojone ngeten. Saderenge menawi kula sowan mriku kapan-kapan kula kabari malih nggih. Kula nyuwun pangapunten sanget kula matur jenengan aturaken Pak Bintoro, kula matur nuwun ditulungi. Ya Allah mboten saged bales. Mugi-mugi Pak Bintoro, Mbak Lulu putrane sak keluargane sehat, panjang umur, rezekine lancar. Ya Allah, sampun ngeten mawon nggih, matur sembah nuwun. Itulah teman-teman video-video dari Mbah Kendil Joko Montro ketika melakukan kunjungan kepada rumah temannya yaitu Bu Agus dan Pak Agus, teman-teman. Kita tahu teman-teman bahwa Mbah Kendil itu adalah orang yang memiliki jiwa penolong yang tinggi. Saya sebagai admin pribadinya pun juga sangat kagum dengan beliau, teman-teman. Yang saya tahu bahwa Mbah Kendil itu pasti akan menangani pasiennya dengan tulus. Demikianlah teman-teman pernyataan dari Bu Agus dan saya sebagai adminnya Mbah Kendil yang telah kita sajikan dalam video ini, teman-teman. Saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terus ikuti video kami, teman-teman. Video ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.